Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara-saudariku sekalian, alhamdulillah pada detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan manisnya keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang terbebas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian, seringkali kita melupakan musuh terbesar kita dalam kehidupan dunia ini. Dia adalah seorang penipu ulung yang selalu berhasil melaksanakan pekerjaannya. Dia adalah nafsu kita sendiri. Diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir bahwasannya ketika Nabi Yusuf alaihissalam divonis tidak bersalah, malaikat Jibril datang dan berkata kepadanya, "Wahai Nabiullah, bukankah pada hari itu engkau juga memiliki hasrat terhadapnya?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab dengan tegas, "Dan aku tidak menafikan diriku dari kesalahan. Dan sesungguhnya jiwa itu atau nafsu itu selalu menyeru kepada keburukan." Nabi Yusuf alaihissalam sadar betul bahwa dirinya tidak terlepas dari keburukan, karena penjagaan dan kesucian yang menyelamatkan beliau kala itu hanyalah datang dari Allah. Beliau tidak mengatakan bahwasanya itu karena keimananku. Beliau tidak mengatakan bahwasanya itu karena keilmuanku. Perhatikanlah perkataan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, jiwa seorang mukmin itu berada dalam kelelahan, sedangkan manusia yang lain merasa aman darinya. Seorang mukmin ketika ia selesai melakukan suatu perbuatan, ia selalu memeriksa dirinya. Apakah ia melakukannya karena Allah atau ia melakukannya hanya untuk dilihat orang lain, hanya untuk mendapatkan kesan tertentu dari orang lain. Seorang mukmin tidak membiarkan dirinya terpedaya oleh pujian dan pandangan manusia. Namun ia selalu memuhasabah, selalu mengecek dirinya, apakah ia benar-benar murni melakukan itu hanya untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang alim ulama berkata, "Wan nasu hijabun laka an nafsika wa nafsuka hijabun laka anillah." Dan manusia itu adalah penghalang bagimu untuk mengetahui hakikat dirimu sendiri, dan jiwamu itu adalah penghalang bagimu untuk engkau berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang alim ulama berkata, "Wan nasu hijabun laka an nafsika wa nafsuka hijabun laka anillah." Dan manusia itu adalah penghalang bagimu untuk engkau mengetahui hakikat dirimu sendiri, dan jiwamu itu adalah penghalang bagimu untuk engkau berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah mengetahui hakikat diri kita ketika kita di hadapan manusia. Manusia sering menipu kita dengan pujian dan pandangan, sehingga kita terpedaya dan tidak melihat kekurangan kita sendiri. Saudara-saudariku sekalian, nafsu itu sangatlah licik. Perhatikanlah kisah seorang soleh yang sholat selama 50 tahun selalu berada di belakang imam. Namun pada suatu ketika ia terpaksa terlambat karena suatu hal. Akhirnya ia sholat di saf terbelakang. Dan ia merasa gelisah dan malu. Ia merasa khawatir apa yang akan dikatakan manusia kepadanya. Dan ia
tidak tahu apa yang akan ia jawab terhadap pertanyaan tersebut, dan seterusnya. Akhirnya ia terbangun dari tidurnya dan ia mencela dirinya sendiri. Wahai jiwaku, aku kira aku melakukannya semua itu karena Allah semata, namun selama ini engkau telah menipuku. Lalu ia pun menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku sekalian, pernahkah ketika kita bersedekah kepada orang lain, kita merasa mulia dan jumawa? Sedangkan ketika kita bersedekah kepada sanak saudara, kepada keluarga, kita tidak merasakan ada hal istimewa di dalamnya. Sungguh benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada hamba sahaya, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu. Perhatikanlah wahai saudara-saudariku sekalian, bagaimana Rasulullah, sang guru jiwa terbaik, mengetahui tabiat jiwa manusia, bahwasanya ketika ia berinfak kepada orang lain, ia merasa bangga dan jumawa. Namun ketika berinfak kepada keluarganya, ia merasa bahwasanya hal itu adalah kewajiban dan tidak ada hal istimewa di dalamnya. Namun Rasulullah SAW menepis seluruh tipuan tersebut dengan mengatakan bahwasanya 1 dinar yang kau infakkan kepada keluargamu itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku sekalian, nafsu yang licik ini tersembunyi di dada setiap muslim, tidak terlepas dari seorang zahid, seseorang yang mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang sederhana. Diriwayatkan bahwasanya Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada seorang zahid, seseorang yang mencukupkan dirinya dengan memakai baju senilai 3 dirham. Sang imam berkata, apakah kalian tidak malu ketika kalian memakai baju senilai 3 dirham dan Allah melihat di dalam hati kalian keinginan untuk memiliki 5 dirham? Artinya seorang zahid tersebut masih memiliki keinginan terhadap dunia dan belum benar-benar murni terhadap kezuhudannya. Namun ia melakukan itu hanya untuk dipuji manusia dan dilihat orang lain. Masya Allah tabaraka rahman, sungguh para ulama terdahulu adalah para guru-guru jiwa. Dengan ketakwaan mereka, Allah memberikan cahaya di dalam penglihatan dan hati mereka, yang dengannya mereka bisa menepis seluruh godaan dan muslihat sang penipu ulung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sehingga dengan takwa itu Allah menjadikan cahaya di dalam kehidupan kalian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, dan jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi kalian al-furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang untuk Allah dan antara yang untuk manusia. Aslahanallahu lahu bima aslaha ibadahu salihin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.